para suster, bruder, brother, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar bacaan yang sangat panjang sekali. Dan bacaan yang panjang itu pasti ada makna, ada arti yang mau disampaikan kepada kita. Tadi kita mendengar percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Percakapannya itu terjadi di sebuah sumur Yakub, tempatnya di Sikem. Itu tempat terjadi di mana terjadi dialog antara Yesus dan wanita Samaria. Judulnya adalah soal air hidup. Nah, kita mengenal air itu betul-betul merupakan air kehidupan yang kita perlukan setiap hari. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana terjadi di padang gurun Sin, terjadi umat Israel itu kekurangan air. Mereka dan ternak mereka itu kehausan. Namanya juga di padang gurun, tidak ada air, maka mereka mengeluh kepada Musa. Musa itu berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengatasi kesulitan umat Israel. Maka tadi dikatakan dalam bacaan pertama, Allah memerintahkan Musa, disaksikan oleh para tua-tua orang Israel dengan tongkat di tangannya memukul itu gunung batu. Dan dari gunung batu itu keluarlah air. Sehingga orang Israel yang kehausan itu mereka tidak mati. Nah, tempat orang Israel bertengkar dan meminta kepada Tuhan mengenai air itu disebut masa dan Meriba. Waktu saya pergi ziarah ke Tanah Suci, saya sempat mampir sebelum ke Gunung Sinai itu ke tempat air di mana orang Israel itu bertengkar dengan Tuhan, yaitu nama tempat itu adalah Masa dan Meriba. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Nah, itulah yang terjadi pada perjanjian lama. Dalam kitab Keluaran dikatakan umat Israel itu menguji Tuhan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Dan Allah telah menunjukkan bahwa
dalam diri umatnya, bahkan menyelamatkan mereka dari Mesir dan menyeberang Laut Merah di tanah yang kering, itu belum cukup bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Waktunya itu pukul 12 siang. Pasti kita bertanya, kalau kita menimba air, waktu saya kecil masih belum ada itu alkon pada waktu tidak ada, dan semua itu masih pakai itu ember dan pakai tali. Itu pun paling pakai keret ya, yang berputar. Tidak ada itu memakai alkon atau juga mesin sanyo, belum ada pada zaman saya kecil. Maka tugas saya mengambil air itu biasanya pada sore hari. Ibu-ibu juga mengambil air pada sore hari, pagi hari dan sore hari. Tidak ada pada siang hari. Mengapa perempuan ini menimba air pada pukul 12? Supaya dia tidak mau ketemu dengan orang lain, ibu-ibu yang pasti akan mencibir dan membicarakan tentang moralitas ibu ini. Mulailah percakapannya itu, Yesus mulai dengan percakapannya, berikanlah aku air ini. Perempuan tadi, orang Samaria itu berkata, bagaimana mungkin engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Karena orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Yang kedua, Yesus tidak mempunyai timbang, tidak mempunyai tali. Bagaimana mengambil air dari sumur yang dalam? Tidak mungkin memberi air. Maka dari percakapan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu para suster itu mengenal dari sebutan wanita Samaria terhadap Yesus. Yang pertama, dia menyebut Yesus adalah orang Yahudi. Ya, pada umumnya semua orang Yahudi, termasuk Yesus yang ada di sumur Yahudi. Kemudian percakapan terus berlanjut. Kalau engkau tahu siapa yang meminta kepadamu air hidup itu, maka kamu pasti meminta kepadanya air hidup. Karena air itu tidak akan membuat orang haus selamanya. Oh, kalau begitu, bilang perempuan itu, ya berikanlah aku air hidup ini. Apakah engkau lebih besar daripada Yakub yang memberi sumur ini kepada kamu? Dari orang Samaria, orang Yahudi, yang kedua itu adalah Yakub. Kita tahu Yakub adalah bapak bangsa orang Israel.
Yakub atau Israel itu yang menurunkan 12 anak, dan 12 anak itu yang menurunkan 12 suku. Apakah Yesus yang berbicara ini lebih besar daripada Yakub? Maka percakapan itu diteruskan. Kalau begitu, panggillah suamimu, bilang Yesus kepada perempuan Samaria itu. Dan wanita Samaria itu mengatakan, aku tidak punya suami. Dan Yesus mengatakan, engkau berkata jujur, karena yang ada padamu sekarang ini 5 suami, itu bukanlah suami. Bayangkan moralitas perempuan itu punya 5 laki-laki, dan kelima-limanya itu bukanlah suaminya. Pantas perempuan itu malu kalau mengambil air pada sore hari, karena moralitasnya itu sangat jelek. Yesus memuji perempuan ini karena dia berkata jujur. Perempuan itu semakin dalam menyebut Yesus Tuhan atau Tuhan. Engkau Tuhan tahu tentang kehidupanku, pasti Tuhan ini adalah nabi yang bisa meramalkan, yang bisa tahu moralitas kehidupan seseorang. Dia pasti nabi. Dan berubah dari Tuhan, dari orang Yahudi, Yakub, Tuhan, dan nabi. Sudah 4 sebutan kepada Yesus. Berarti dia sudah mulai punya iman kepada Yesus. Kemudian para murid datang kepada Yesus dan melihat, loh, Yesus berbicara dengan perempuan ini, tapi konteksnya tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah, perempuan itu mengatakan, orang mengatakan bahwa di Gunung Gerizim ini kami beribadah. Itu tempat suci bagi orang Samaria, namanya Gunung Gerizim. Dan orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Apakah di Gunung Gerizim ini atau di Yerusalem? Yesus mengatakan bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Orang harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi orang beriman, orang yang percaya itu di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu kalau kita ibadah di mana saja itu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak perlu berpindah ke Yerusalem sana. Kita mau menghadap utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, itu semuanya bisa. Karena Allah ada di dalam roh dan kebenaran. Setelah terjadi percakapan itu mengatakan, memang Mesias itu akan datang dari bangsa Yahudi, dan kami percaya bahwa Mesias itu
akan datang. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Akulah Mesias." Jadi lihat di sini, perempuan itu digiring sampai kepada iman, pengakuan iman bahwa Yesus itulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itulah yang disebut air kehidupan yang memancar dalam diri orang yang beriman dan percaya kepada Yesus. Mereka tidak akan haus lagi. Perempuan ini pergi ke kota dan memberitahukan bahwa aku menemukan Mesias, dan dia mengatakan tentang diriku. Apakah dia betul-betul Mesias? Maka orang sekampungnya, orang-orang di tempatnya itu berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Dan kemudian orang-orang itu mengatakan, bukan lagi karena pewartaan wanita Samaria itu, tetapi karena kami bertemu sendiri dengan Yesus bahwa Dialah Mesias, Putra Allah yang. Inilah kesimpulan dari bacaan yang panjang itu tadi. Perempuan itu tadi dibawa kepada iman sampai kepada Yesus Mesias, Putra Allah yang hidup. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin kita dulu menjadi Katolik karena pewartaan suster, pastor, frater, guru agama, katekis, umat yang lain. Nah, kita bisa menjadi orang Katolik dan percaya kepada Yesus, tetapi bukan lagi karena perkataan mereka, tetapi karena kita bertemu dengan Yesus Mesias, Putra Allah yang hidup. Semoga Tuhan memberkati kami. Amin.